Oke Mas, kali ini tak ajarin tentang dispenser pump. Dispenser pump itu pompa BBM ya. Pompa BBM itu dalam satu unit dibagi dua bagian. Ya. Satu bagian elektronik, kedua bagian mekanik. Tak jelasin dulu. Di bagian elektroniknya, mulai dari mainboard, ini mainboard ya. Mainboard itu sumbernya. Jadi mainboard itu pengolahan data, sumber pengolahan data. Pengolahan data dari mana yang diolah? Ya, data dari encoder. Data keluaran dari encoder itu diolah oleh mainboard, ya. Nanti ditampilkan oleh display seperti itu. Nah, untuk keyboard sendiri, keyboard itu untuk pemrograman, untuk setting, untuk programnya mesin dari keyboard. Sumber arusnya dari mana? Dari port supply. Seperti itu. Jadi pembacaan satu dari dibacanya dari encoder. Encoder keluarin pulsa misalkan, keluarin data ya. Datanya bentuknya gelombang mas, ya high low seperti ini. Dia keluarnya bukan angka ya, tapi gelombang. High low, naik turun seperti itu. Waktu dia bergerak, berputar, dia keluarin data seperti itu. Nah, nanti di sini akan diolah data itu. Diproses datanya nanti akan keluar tampilan angka. Dia akan menunjukkan angkanya. Ya, nanti itu juga angka. Teorinya gini, encoder bisa bekerja, mainboard bisa bekerja, display bisa bekerja, keyboard bisa bekerja. Harus ada sumber tegangan. Ini penting, ya. Sumber tegangan power supply. Ini power supply kan dari PLN juga. Biasanya kalau di negara kita kan tegangannya 220 volt. Ya, ini yang normal. Ini yang high flow-nya ada standarnya, ini bisa turunnya sampai 200, ya, sampai ke 240. Ini tegangan ring kerjanya. Jadi kalau kita di lokasi tegangan ini kok drop, mesinku kok error, cek tegangannya. Intinya bagaimana? Seperti itu. Intinya di PLN, di KW, di panel meter itu. Ya, teorinya gini. Kalau tegangan ini normal, power supply keluarannya normal. Dia akan menggerakkan, misalnya menghidupkan di mainboard, juga menghidupkan di semua bagian ini. Jadi encoder ini adalah pembaca untuk keluarin pulsanya. Dari mana yang dibacain? Ya, encoder ini bacanya nanti dari sistem mekaniknya. Jadi encoder ini nanti larinya kemana? Nempelnya di esimeter ini. Ya, jadi bagian antara mechanical sama electrical saling berhubungan. Kita lari dulu, ya. Lari dulu ke mekanik. Ya. Mekanik satu ada pompanya. Ya, pompa itu yang di tangki pendam itu. Di bawah itu pompa. Ya. Kemudian keluar nanti di sini ada filter. Tinggal ada filternya. Setelah filter masuk di NT. NT asimeter itu. Yang untuk yang di tera itu asimeter. Setelah itu keluar namanya solenoid. Dan bunyi kalau diangkat nih tek itu solenoid. Karena itu valve ya. Seperti klep. Solenoid. Baru keluarnya nanti ke nozzle. Gitu. Jadi gini. Jadi kalau kita proses kerja, kita misalkan angkat nozzle. Angkat nozzle di sini ada namanya selektor. Selektor yang di nozzle. Tempat ruangnya nozzle itu kan selektor. Selektor ini diangkat, ini menghubungkan, ya, sistem manual kan gitu. Diangkat nozzle, keluarkan minyak, seperti itu kan display jalan. Nanti kan diangkat nozzle. Angkat nozzle-nya ini kan ada switch, namanya switch nozzle. Tapi kan sistem program, kita harus program dulu, baru angkat nozzle, baru kerja. Seperti itu. Jadi gini, waktu proses kita angkat nozzle, di mainboard ini membaca bahwa ini ada pergerakan di switch nozzle itu.
Speed nozzle hidup, dia merintahkan untuk menghidupkan pompa. Nah, di situ ada namanya SSR. SSR itu relay ya, dalam magnetik. Ini lari nanti ke itu gerakan pompanya. Nah, setelah ini hidup, pompa bergerak. Pompanya jalan kan, yang dorong tekanan minyak masuk ke isi meter. Isi meter di sini kan ada tempatnya untuk encoder. Ya, tempatnya encoder. Nah, waktu minyak didorong, tak, dia akan keluar, tak, sampai di sini. Kalau nozzle kita nggak buka, dia nggak boleh berjalan. Jadi di sini nggak boleh bergerak. Tapi kalau nozzle kita buka, dia bergerak. Ini kan berputar. Nah, putarannya ini mas dibaca sama encoder. Jadi encoder itu bacanya kalau ada pergerakannya ini baru baca. Bacanya nanti dia kalau waktu berputar berapa kali putaran dia kan ngitung terus seperti itu berlanjutan. Ada signal high low sambil ini diproses di mainboard keluar nanti di display. Seperti itu. Nah, terus nanti kalau sistem program, misalkan zaman program 1 liter, ya 1 liter masuk program. Dibaca mainboard, dia disetat. Ya, di sini tampilan waktu di program kan keluar 1 liter seperti itu. Sudah start, dia restart, dia gerakin pompa. Gerakin pompa, MT-nya berputar jalan sesuai minyak yang tadi. Setelah mendekati mau habis kan, dia akan slow dulu. Ini solenoid yang main. Solenoidnya main. Jadi nutup katup sebelah. Katup yang height-nya ditutup, jadi jalannya yang pelan dulu. Sampai titik terakhir dia langsung ditutup semua. Jadi sesuai dengan yang diprogram. Tadi program 1 liter, buat baca program 1 liter, pompanya jalan, minyak keluar, dihitung sama encoder, ya, dari tampilan selesai, dia cut off. Itu teori. Ini paham? Tuh paham. Nanti tak tes loh soalnya. Nggak paham, nggak paham. Kalau udah paham, nanti kita lanjutin lagi. Tak jelasin problem-problemnya. Jadi intinya gini, mechanical ini digerakkan juga dengan sistem elektrik. Intinya seperti itu. Elektrik problem, mechanical nggak akan fungsi. Atau terjadi error seperti itu. Pembacaannya nggak akan sesuai, minyaknya keluar tapi di display nggak jalan. Seperti itu. Apa sebabnya? Karena ada sistem yang error. Di sini yang vital ya, vital dari perangkat perhitungan ini. Kodor itu vital sekali, seperti yang teman bawa itu. Kenapa vital? Soalnya ini mata. Kayak saya nih mas, pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata ya nggak bisa. Seperti itu. Jadi kalau problemnya di encoder, kita harus teliti. Encoder itu masalahnya apa? Bacanya buram. Oh berarti ada kotoran satu. Ada fungsi-fungsi mungkin di pelanggan itu sendiri terjadi kerusakan di sensornya. Jadi teorinya gini. Jadi kalau mesin itu bagi dua, ya. Ada mekanik, ada elektrik. Bagian elektrik mah ini bagian elektrik ada encoder, ada mainboard, ada display, ada keyboard, ada ponsel. Juga di sini sistem mekanikalnya, ini ada pompanya. Nah, pompa ini bukan hanya pompa-pompa biasa, pompa yang menggunakan listrik juga. Pompa menggunakan listrik dan digerakkan atas perintah dari sistem. Seperti itu. Pergerakan dari mekanikal ini juga akan dibaca dengan encoder. Jadi bentuknya perusahaannya seperti ini, high flow, high flow, high flow. Nah, juga perlu diingat encoder sistem mesin bukan seperti encoder yang dipakai di tempat lain ya. Dia ada dua signal ya. Jadi kalau salah satu signal gagal mas, biasanya bedanya 90 derajat kayak gitu. Jadi ada dua yang dibaca, lubangnya dua. Ini untuk memastikan bahwa yang dibaca itu benar.
kita jelasin lagi masalah perhatian itu encoder itu seperti apa teorinya, pembacaannya seperti apa, cara settingnya seperti apa. Mas ada pertanyaan mungkin masih belum paham cara kerja? Sudah? Masih kurang? Jelasin ya. Ini sistem elektroniknya. Bagian elektronik di pompa dispenser itu ada expander, ada mainboard, ada power supply, ada keyboardnya, ada sistem. Tahu bagian-bagian ini tahu? Jadi encoder itu yang di atasnya isi meter itu, ya yang baca. Nah, terus yang mainboard itu ada di box atas. Nah, boxnya kayak yang di atas itu kan ada nanti di belakangnya itu ada namanya power supply. Ada yang mungkin belum pernah lihat ya. Terus keyboard itu yang tepat tombol-tombol itu. Ya, display yang layar. Jadi sistem ini, ya sistem elektronik ini dia bekerja ya dari tegangan listrik PLN. Tegangan listrik PLN. Terus dari sistem elektronik ini dia mengontrol kerjanya sistem mekanik. Seperti itu. Jadi pompa ini bekerja, pompa dorongnya bekerja berdasarkan dari perintahnya mainboard. Gitu. Maka masalah diangkat, pompa harus hijau, itu dari sini. Nah, nanti waktu dia minyak keluar, esimeter atau MT-nya ini berputar, ya dia dibaca sama baru sisa menunjukkan jumlah keluaran DCM yang dikeluarkan dari mesin itu di ayat. Gimana Mas? Paham Mas? Jadi dari sama tahu alurnya, nanti nggak salah langkah kalau penanganan. Kenapa saya nggak langsung tunjukkan, oh ini, nanti bingung ya Mbak. Kalau ada troubleshooting, nanti bingung. Tapi ini kan langkahnya tahu, oh ini isinya untuk baca, ini ngolah data, ini untuk suplai tegangannya. Seperti itu. Dibuat untuk memanfaatkan programnya. Bagaimana? Yang bingung lagi. Bingung tak hapus dulu nih, tak kasih teori yang gampang lagi. Ya, biar nggak bingung. Oke. Yang tanda merah ini alur BBM. Ya, alurnya minyak dari tangki sampai ke nosol. Ya. Dari tangki ini di pompa dorongnya kan di bawah. Dorong naik, dia keluar, masuk ke filter. Ya. Filter keluar lagi masuk solenoid, keluar lagi masuk ke MT, esimeter, keluar lagi baru ke nosol. Ya, alur BBM, merah ya. Terus sistem pembacaan. Ya. Di tempat nozzle ada namanya switch nozzle. Ya. Depannya sama taruh nozzle benar. Itu ada sensor, namanya switch nozzle. Nah, jika sama taruh di ceklik, ceklik. Nanti itu namanya switch nozzle ya. Terus di IC meter, di tempatnya meternya itu, ini yang namanya encodernya. Encoder. Terus ada solenoid. Jadi tugasannya kalau solenoid ini bekerja diangkat nozzle harus ada magnet. Tahu ya? Diangkat nozzle, cek di solenoidnya ada magnetnya enggak? Di sini zaman itu. Sini ada baut ya kan timbul magnet. Ini filternya. Filter kan yang harusnya sering periodik dibersihkan. Jadi gini, switch nozzle. Jadi dibaca juga yang main volt. Nah, terus encoder dibaca juga sama main volt. Dari solenoid ini, solenoid pun digerakkan dari mainboard. Dari mainboard dari konsultasi. Depannya switchnya di sini soalnya masuk ke konsultasi dari mainboard lari. Untuk gerakan solenoid. Ya. Terus sistem ini bekerja kalau di program keyboard ke arahnya ke mainboard dulu.
import mainboard lalu display tampilan berapa nilai yang dimasukkan itu dari sini. Nilai keyboard masuk mainboardnya dikeluarin di display. Jadi sistem ini berjalan, sistem mekanik ini berjalan karena apa? Karena ini digerakkan dari sumber elektroniknya. Gitu. Jadi misalkan sistem gagal, konsol diangkat, kok nggak ada respon. Nah, coba cek, di sini ada switchnya berfungsi nggak? Satu. Kemudian misalkan switch oke, apakah di sini kunci? Jadi keyboardnya masih dikunci sehingga dia posisinya nggak mau. Itu bisa. Tapi umumnya kalau yang sudah jalan, tak mungkin dia dikunci. Jadi kalau switch ini diangkat, switch nozzle-nya nggak fungsi, di sininya tunjuknya ini pasti ada keluar tanda. Kalau diangkat, dia akan keluar tanda di sini. Di sini. Atau kayak nozzle diangkat, nah, tahu kan? Nah, maksudnya tidak diangkat berarti fungsi switch ini yang bekerja. Di sini diangkat nozzle, di displaynya nanti di sini kan akan keluar juga. Jadi sistem ini nanti setelah dia keluar, diangkat nozzle, dia start, ya, dia bergerak di sini. Bergeraknya dari mana? Nah, dari sini pompa ini kan dapat suplai dari power supply untuk gerakan kontaktor yang di panel. Jadi kontaktor panel itu kalau nozzle-nya diangkat, dia bunyi cerak, dia ngidupin power supply untuk ngidupin tegangan untuk pompa dorong. Ya, nah, kemarin Pak pompanya normal, cuma minyak nggak keluar, cek di tangki, angkat nozzle, nggak bergerak Pak, saya suruh perintahkan mana? Panel kan? Karena panel ada trouble di kontaktornya. Itu. Jadi diangkat nozzle, dia gerakkan kontaktor yang di panel, kemudian hidupin pompa dorong. Kalau udah hidup, pompa dorong pompa minyak, gas, diarahin. Diarahin selama ini nozzle tidak dibuka, minyak akan berhenti di sini. Ya. Setelah ini nozzle-nya dibuka, minyak keluar, ya, minyaknya keluar. Ini berputar ini. Bumbunya berputar, gerakan encodernya. Itulah di sini proses bentuk pulsa. Yang bentuk pulsa naik turun, naik turun, naik turun. Diproses sama mainboard, nanti ditampilkan sama display. Jadi fungsinya display menampilkan dari proses. Ya, display itu menampilkan prosesnya dari mainboard ini ditampilkan di layarnya. Seperti itu. Gimana Mas Bu? Lebih gampang nggak? Jadi proses pemumpaan BBM ini digerakkan semuanya dari sistem elektronik. Gimana Mas? Bisa paham? Ada catatannya tadi? Sudah? Yang tadi belum catat? Ya, tadi. Sama aja alurnya ini digambar dulu ya. Gambar dulu. Biar paham dulu. Itu sementara hari ini pelajaran masalah teori untuk mesin. Bisa paham. Ya. Kita akan lanjut di session berikutnya. Oke, terima kasih.